Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget. Kali ini kita akan bahas si iPhone 13 ini. Di tahun 2024, apakah layak dibeli atau mending nanti aja? Di sini gue punya 5 alasan beli dan juga 4 alasan jangan beli iPhone 13 di tahun 2024. So, langsung aja kita bahas. Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe di channel Kang Gadget ya. Dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya ada video Kang Gadget baru nih, bilang, "Wah, Kang Gadget bikin video nih," gitu ya. Oke, terima kasih. Langsung aja kita lanjut. Kita masuk ke alasan beli dulu ya. Yang pertama itu tuh desainnya mirip banget kayak iPhone 14 dan juga 15 di bagian belakangnya tentunya ya. Kalau desain depannya sih ini mirip banget sama iPhone 14 ya, bahkan sama kali ya. So, untuk urusan desain si iPhone 13 ini tuh menurut gua masih feature proof banget. Kalau lihat dari belakang orang juga bakal mikir ini iPhone 13, 14 apa 15 ya, kecuali kalau lihat dari depan, oh ini iPhone 13 atau 14 ya gitu. Tapi berhubung emang desainnya mirip sih dari belakang, gua rasa nih bakalan masih feature proof banget ya. So, masih aman banget kalau dipakai di tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya, karena desainnya biasanya jarang berubah atau sedikit-sedikit berubahnya. Oke, masuk ke alasan kedua yaitu kameranya. Jujur menurut gua hasil kameranya ini masih bisa banget bersaing di tahun 2024. Walaupun cuma punya dua lensa ya, yaitu lensa wide dan juga ultra wide. Tapi hasil yang dikasih itu masih konsisten ya, walaupun memang bukan yang terbaik untuk saat ini ya, atau tahun ini. Kemudian adanya sensor Shift Image Stabilization di kamera semua seri iPhone 13 ngebuat perekaman yang sebelumnya itu udah bagus jadi makin bagus lagi. Buat yang belum tahu, sensor Shift Image Stabilization itu stabilizernya bergerak di sensornya. Sementara kalau Optical Image Stabilization atau OIS itu tuh stabilizernya bergerak di lensanya. Perbedaannya jauh banget ya sih? Nggak begitu jauh sih, tapi much better aja kelihatannya karena memang teknologi baru juga. Ada juga Cinematic Mode yang cukup baik walaupun di iPhone 13 ini cuma mentok di Full HD 30 fps. Untuk perekamannya dia itu bisa sampai 4K 60 fps di semua lensa. So ini cakep banget ya buat vlog. Alasan yang ketiga, update-nya masih panjang. iPhone 13 ini keluar di tahun 2021, kecuali yang green ya, itu keluarnya di tahun 2022 dengan iOS 15 juga. Dan kemungkinan update itu bisa sampai iOS 20 ya, karena biasanya memang si iPhone itu ngasih 5 tahun update software. Sebagai info, iOS yang dipakai di iPhone 13 ini adalah iOS 17.2.1. Dan kemungkinan masih ada 3 update besar lagi yang bisa dibawa iPhone 13 ini. Kemudian alasan keempat, baterai yang tergolong awet dibandingkan iPhone sebelumnya. Ya, baterai yang ini tuh cuma 3240 mAh aja, tapi ini tuh kerasa awet banget ya. Karena memang efisiensi dari iOS juga sih, serta penggunaan chipset A15 Bionic yang udah 5 nanometer juga. Meskipun sekarang sih udah ada yang 4 nanometer atau 3 nanometer, tapi ini tuh masih tergolong oke banget. Gue masih bisa ngecas 1 kali sehari ya di iOS 17.2.1 ini. Alasan kelima yaitu harga dibandingkan iPhone yang lain. Yap, dibandingkan dengan iPhone 14, harga iPhone 13 ini tuh udah termasuk worth buat dibeli. Kalau dibandingkan iPhone 12, perbedaannya juga cukup kerasa, terutama di sektor layar, kamera, dan juga baterai tentunya. Jadi iPhone 13 ini tuh termasuk yang sweet spot antara iPhone 14 dan juga iPhone 12 yang cocok banget dibeli di tahun 2024 ini. Apalagi desainnya juga masih mirip-mirip iPhone 15, so menurut gue ini masih sweet spot banget. Oke, itu adalah 5 alasan iPhone 13 masih worth it dibeli di tahun 2024. Sekarang alasan nggak worth it atau nggak usah beli di tahun ini. Yang pertama adalah ngecasnya lama. Ya memang iPhone ini tuh agak susah ya kalau diajak ngecas cepet. Apalagi sebelumnya gue tuh udah pakai Xiaomi 12 yang ngecasnya itu sampai 67 watt. Di iPhone 13 ini cuma bisa sampai 20 watt aja deh kalau nggak salah. Walaupun sebenarnya nggak lambat-lambat amat, tapi tetap aja kerasa sih. Kalau gini mah lebih mending Android kemanapun sih, dan Android bisa menang telak. Kemudian alasan kedua, yaitu main game berat kena throttling. Oke, di sini gua ngetes kemampuan HP ini dengan main game Genshin Impact. Secara default itu settingannya high, dan pas masih dingin tuh emang bisa dimainin. Selang 10 menit itu baru kerasa lag-nya. Kemudian diturunkan lagi ke low custom dan set ke 60 fps,
Udah agak mendingan, tapi setelah 10 menit lagi itu mulai kerasa lagi throttlingnya. Tapi gue rasa ini pun berlaku di lingkungan juga ya. Soalnya gue main itu pakai data seluler dan di ruangan tanpa AC. Mungkin kalau di ruangan dingin masih bisa dihandle atau pakai cooler biar lebih better. Emang sih chipset A15 Bionic itu ada chipset yang bagus banget, tapi masalah utamanya di iPhone 13 ini tuh cooling sistemnya jelek. Jadinya gampang kena throttling. Kalau mau ngerasain true performance dari chipset A15 sebenarnya bisa pakai iPad mini Gen 6. Setahu gue itu udah oke banget buat main game. Jadi ya kalau main game berat mah mending ke iPad aja. Tapi kalau misalnya kalian main yang game ringan kayak Mobile Legends Bang Bang itu udah lancar banget. Di sini gua pakai settingan yang paling tertinggi yang bisa dipakai. Ini masih lancar aja dan juga tidak terlalu panas. Gak ada throttling lagi. Kemudian alasan ketiga jangan beli yaitu harga dibandingkan dengan ponsel Android. Oke, kalau sebelumnya kita bahas harga di antara iPhone, kali ini kita akan bahas harga di antara Android. Dengan harga 10 sampai 12 juta, kalian tuh bisa dapetin flagship kayak Samsung S23, iQOO 12, atau yang kalau mau yang lebih compact ada Asus Zenfone 10 yang lebih murah pula. Tapi tetap belilah sesuai dengan kebutuhan ya guys. Kalau kebutuhannya buat gaming, ambil ponsel yang buat gaming. Kalau kebutuhannya kamera, ambil ponsel yang buat kamera. Alasan keempat jangan beli iPhone 13 ini tuh adalah layarnya yang masih 60Hz. Oke, gue nggak mau munafik sih. Layar di iPhone 13 ini tuh bagus banget. Dan gue suka banget. Tapi layar 120Hz atau di atasnya tuh enak banget buat dioperasiin. Jadi kerasa set gitu aja dan haus banget di mata. Nah, pas gue pakai iPhone 13 ini, gue tuh merasa kayak downgrade aja sih dibandingkan dengan Xiaomi 12 gue yang harganya cuma setengahnya aja. Jadi secara pribadi, gue menganggap ini sebuah downgrade di luar spek layar iPhone yang jujur emang bagus banget ya. Super Retina XDR display, tapi hertznya masih 60 ya. Udah gitu. Bagusnya sampai di situ aja. Dan ya udah, walaupun memang bagus tapi memang tidak sespesial itu dibandingkan dengan yang seri Pro atau Pro Max-nya atau iPhone 14 Pro gitu. Itu udah 120Hz ProMotion itu enak banget sih. Gue udah pernah nyobain di temen gue dan itu mantap. Oke, kesimpulan nih, gue suka banget sama iPhone 13 ini karena perekaman videonya. Jujur aja itu cakep banget, stabil banget, nggak ada frame drop dan juga lain-lain. Soalnya di Xiaomi 12 gue tuh sebenarnya udah bagus kameranya, fitur Pro-nya juga cakep. Tapi untuk perekaman video tuh masih tergolong bagus aja, bukan bagus banget. Kemudian baterainya juga awet banget dibandingkan dengan Xiaomi 12. Untuk pemakaian harian gak pernah ada masalah kecuali main game Durjana si Genshin itu ya. Tapi kalau main Mobile Legends dan lain-lain tuh masih aman banget coy. Serta kamera depan yang bisa merekam sampai 4K 60 fps coy. Soalnya di Xiaomi itu cuma mentok di Full HD 60 fps. Atau kebanyakan handphone Cina itu masih Full HD 30 atau 60 gitu. Gue tuh heran kenapa ya. Jarang gitu yang ada. Kalaupun ada itu Infinix tuh yang kemarin tuh. Infinix Zero apa ya. Itu keren sih kameranya. Bisa di atas Full HD itu udah suatu kemajuan yang mantap. Jadi kalau kalian mau beli iPhone di tahun ini menurut gua sangat-sangat cocok untuk ambil iPhone 13 ini karena dia itu merupakan sweet spot banget ya antara 12, 14 dan juga iPhone 15. Upgrade-nya juga lumayan dari iPhone 12, namun harganya lebih murah daripada iPhone 14. Tapi kalian yang kaum mending iPhone 13 itu emang nggak cocok sih karena masih banyak pilihan yang emang bagus dan worth it dibandingkan iPhone 13 ini, khususnya di sektor Android ya. Itu masih banyak banget yang lebih bagus. So, sekian video hari ini. Terima kasih untuk dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian ada mau tanya, silahkan tanya aja di kolom komentar. Nanti gue coba bantu jawab. Akhir kata, gue pamit dan bye.